Oke, balik lagi sama gue di DR Channel. Ya, dimana di channel ini gue akan mengupload video-video yang berhubungan sama hobi dan juga kesenangan gue seperti otomotif, gadget, vlog, dan juga berita-berita terkini. Jadi buat semuanya yang suka dengan konten gue, dengan channel gue, silahkan subscribe dan kita mulai. Oke, gue masih mau bahas tentang gadget. Kali ini gue mau bahas tentang Apple Watch, produk Apple yang mungkin jarang banget orang tahu ya, fungsi dan kegunaan seutuhnya gitu ya. Oke, sebelum gue mulai Apple Watch itu apa, gue mau perkenalkan dulu secara histori lebih singkat tentang Apple Watch, yaitu wearable yang dirilis oleh Apple. Apple Watch merupakan inovasi wearable atau jam tangan pintar dari Apple yang dirilis pada tahun 2014 dan mulai dipasarkan secara global pada tahun 2015 dengan penjualan sebanyak 4,2 juta unit pada awal perilisannya. Apple Watch pertama kali dirilis di dunia itu dinamakan Apple Watch First Generation. Lalu pada tahun 2016 mulai rilis Apple Watch Series 1 dan juga Series 2. Hingga sekarang di tahun 2023 akhir kemarin itu sudah rilis terbaru yaitu Apple Watch Ultra 2 dengan ukuran 49 mm. Akhirnya mulai muncul nih pertanyaan seiring dengan perkembangan Apple Watch yang semakin tahun semakin canggih gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsinya Apple Watch dan untuk siapa Apple Watch ini? Oke, ketika ada pertanyaan sebenarnya untuk apa dan siapa Apple Watch ini dirilis dan dibuat serta diperuntukkan, oke, menurut gua ada dua, yaitu orang yang benar-benar membutuhkan Apple Watch sebagai pendukung dari penggunaan produk Apple lainnya, atau memang hanya untuk fashion dan juga status sosial aja. Balik lagi ya, ketika kalian sudah punya Apple Watch, kalian harus punya perangkat utamanya dulu. Yang paling utama adalah iPhone. Ketika kalian punya iPhone, kalian bisa menggunakan ekosistem Apple apapun yang ada sekarang. Contohnya mungkin sekarang yang gue mau bahas adalah Apple Watch. Jadi ketika lu udah punya iPhone, lu bisa konekin ke Mac, lu bisa konekin ke Apple Watch, lu bisa konekin ke AirPods, lu bisa macam-macam lu konekin dengan ekosistemnya Apple. Dan itulah yang membuat gue secara pribadi suka dengan produk-produk Apple, karena gue udah terlanjur tercebur masuk ke dalam ekosistemnya. Mau gak mau gue menggunakan alat-alat atau produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple untuk mendukung segala sesuatu dan kemudahan secara seamless dan juga sangat-sangat mulus ketika kita mau menggunakannya secara profesional ataupun secara kerjaan aja gitu ya. Jadi ketika kalian memfungsikan produk-produk Apple, salah satunya adalah Apple Watch untuk kebutuhan ekosistem, itu menurut gue sangat-sangat berguna. Tetapi ketika kalian hanya untuk status sosial, menurut gue sangat sayang, mengingat harganya yang tidak murah ya. Mungkin Apple Watch gue sekarang yang series 6 ini mungkin harganya sudah tidak semahal dulu ya, tuh perilisannya di 7-8 juta. Sekarang series 6 ini mungkin udah di harga di under 5 juta. Tapi ketika lu melihat series terbaru yang tadi gue bilang ada series Apple Watch Ultra 2 yang mungkin harganya sudah menyentuh di 15 jutaan, mungkin lo harus mikir lagi kalau hanya untuk sebagai status sosial lo aja. Tapi baik lagi ya, ketika lo punya uangnya, lo punya dananya, terserah sih lo mau beli itu atau enggak. Oke, ketika ada lagi pertanyaan tentang apakah kita harus selalu update produk Apple Watch setiap tahunnya, jawabannya enggak. Sama seperti produk Apple lainnya kayak iPhone, Mac, menurut gue itu bisa sangat panjang penggunaannya ya, mengingat ini adalah produk-produk flagship yang dibuat gak cuma untuk setahun 2 tahun tapi mungkin bisa 5-6 tahun ke depan. Jadi menurut gue gak semestinya kita harus langsung ganti ya. Contohnya kayak Apple Watch gue ini, gue udah pakai mungkin dari tahun 2020 tapi sampai sekarang udah 4 tahun oke-oke aja. Jadi menurut gue nggak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita sudah menggunakan produk-produk flagship. Justru itulah keuntungannya, kita bisa menggunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ketika gue punya Mac, gue juga pakai Mac M1 2020, sampai sekarang pun masih sangat bisa diandalkan. Jadi gue bisa buat editing dan juga buat script apapun, buat kerja juga masih bisa, dan semuanya lancar, masih bisa dilibas. Tapi baik lagi ya, semuanya tergantung teman-teman menempatkan posisi gadget-gadget teman-teman itu untuk apa ya. Ketika kalian sudah punya produk yang bagus, mahal, flagship, tapi kalau hanya untuk sekedar mencari status sosial ke teman-teman,
atau ke saudara, ke keluarga. Menurut gue sih, gue bukan tipikal yang begitu dan itu sangat-sangat sayang. Tapi balik lagi, ketika teman-teman memang punya uangnya, silahkan aja. Oke, jadi di video ini semuanya adalah berdasarkan pengalaman pribadi gue sebagai user yang menggunakan Apple product, yang dimana gue udah paham banget, udah kenal banget sama produk Apple dari perilisan iPhone 4 yang pernah pakai dulu. Jadi menurut gue sebaiknya kita gunakan sebagaimana mestinya dan juga fungsi yang paling utamanya. Jadi buat teman-teman yang udah punya mungkin Apple Watch series 3 atau series 4, SE, 5 atau mungkin sama kayak gue, gak perlu khawatir ini perlu di-upgrade atau enggak. Ketika lu udah upgrade sampai yang versi ultra, ternyata nggak lu maksimalin juga hanya untuk kegayaan aja atau mungkin untuk sebagai status sosial lu aja. Menurut gue sih itu sangat disayangkan. Nah, jadi buat teman-teman tadi gue bilang kalau teman-teman udah pakai Apple Watch, ketika kita sudah terkoneksi antara Apple Watch dengan iPhone, lu akan dapat notifikasi secara real time tanpa harus lo buka iPhone lo, lalu lo juga bisa balas dari sini walaupun tombolnya kecil-kecil ya, atau lo bisa pakai voice, lo bisa balas. Memang banyak feature sebenarnya, kayak lo bisa cek oksigen dalam darah, lo bisa cek detak jantung, lo bisa gunain ini untuk tracking lo olahraga. Lalu apakah yang berhubungan dengan kesehatan dari Apple Watch feature ini itu sudah akurat 100%? Menurut gue sih enggak ya. Mengingat ini bukan jam kesehatan ya. Ini namanya Apple Watch, ini namanya smartwatch, jadi hanya jam pintar aja yang bukan bener-bener bisa akurat seperti alat kedokteran. Jadi ini buat ya paling nggak lu bisa mengestimasi aja ya, bukan artinya ini seakurat lu detak jantung cek di kedokteran dan lain-lain. Walaupun itu seri terlama atau seri udah lama, menurut gua nggak perlu buru-buru upgrade. Apalagi kalau gue denger ya, si Apple Watch Ultra 2 itu kalian hanya bisa menambah durasi baterai kalau kalian menggunakan semua feature itu paling 2 harian. Ya menurut gue juga itu nggak worth it ya di harga 15 jutaan, tapi teman-teman hanya mendapatkan durasi baterai yang 2 harian. Menurut gue mendingan teman-teman beli brand lain, merek lain ya, mungkin seperti Garmin atau apa gitu ya, itu bisa sampai 1 minggu loh baterainya, dan harganya mungkin di bawah Apple Watch. Jadi kayak Apple Watch series 6 gue ini udah 4 tahun dipakai, itu baterainya mungkin seharian lo harus ngecharge, jadi pagi penuh, malam pulang kerja lo udah harus charge lagi. Dan menurut gue nggak ada masalah sih ya, karena gue juga gunain fitur unggulannya yaitu always on display, karena gue butuh itu, karena biar gue nggak selalu lihat jamnya terus. Ketika kita ngetik kayak gini, gue masih bisa ngelirik jamnya dan kelihatan angkanya. Jadi fungsinya always on gue sih lebih kayak gitu aja ya, dibandingkan seri-series yang sebelumnya mungkin di bawah series 5 ya. Di bawah series 5 itu belum ada always on display, tapi di atas series 5 itu sudah ada always on display. Tapi baik lagi, ketika lo nyalain fitur always on, udah pasti yang dikorbankan adalah baterai. Jadi teman-teman harus siap dengan resiko tersebut. Oke, jadi itulah video gue tentang Apple Watch, yang dimana semua video ini sekali lagi berdasarkan pengalaman gue dan juga pribadi gue sebagai Apple user. Jadi buat teman-teman yang udah menggunakan Apple Watch, jadi jangan berkecil hati misalkan menggunakan Apple Watch series sebelumnya, series di bawah series 6 atau series 6 yang sama kayak gua, atau bahkan sudah lebih bagus. Tapi hal yang paling utama menurut gua adalah tolong dimaksimalkan untuk fitur dan juga kegunaan dari Apple Watch itu tersendiri. Oke, mungkin sekian untuk video gua kali ini tentang Apple Watch. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen serta share video gua kali ini supaya gue bisa bikin video terus buat teman-teman. Dan thank you.